Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahlan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan QR code ya teman-teman, atau kode QR. Bagi teman-teman yang belum tahu kode QR atau QR code itu seperti apa ya? Seperti ini ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau bertanya kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih fungsi dari QR code ini atau kode QR ini? Buat teman-teman yang belum tahu apa itu kode QR atau QR code, saya akan sedikit menjelaskan ya teman-teman. Tapi jika kalian mau tahu lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang apa itu QR code, teman-teman bisa cari di Google. Kode QR atau QR code adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi, di mana kita bisa menyimpan data-data informasi di dalam QR code ini ya teman-teman. Dan sesuai namanya QR Quick Response, jadi kalau kita mempunyai aplikasi pemindai kode tersebut, maka kita akan langsung mendapatkan suatu informasi yang kita inginkan atau yang kita butuhkan dengan cara memindai QR code tersebut. Tapi bagaimana jadinya jika kode QR ini atau QR code ini digunakan oleh seorang pengemis? Ya, QR code ini digunakan untuk mengemis. Atau bagaimana jika QR code ini digunakan untuk orang yang sudah meninggal? Digunakan di kuburan. Nah, penasaran kan teman-teman? Tonton terus video ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Cukup teman-teman tonton dan subscribe channel ini. Oke, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Barcode. Pasti teman-teman tuh udah sering melihat barcode atau QR code ini ya teman-teman, dimana biasanya tuh kita melihat barcode ini di pertokoan-pertokoan untuk mengetahui harga dan jenis barang yang mereka jual. Namun bagaimana jika barcode ini digunakan di sebuah pemakaman ya teman-teman? Ya, sebuah pemakaman di Inggris yang bernama Chesterfield di Vival Dorset mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya pemakaman yang pertama kali menggunakan teknologi barcode ini ya teman-teman. Pemakaman di Chesterfield ini menggunakan teknologi QR code untuk memfasilitasi para keluarga atau kerabat yang ingin masih berhubungan dengan keluarga atau kerabat mereka yang sudah wafat ya teman-teman. Dikutip dari Daily Mail, pemakaman Chesterfield ini pertama kali menerapkan teknologi QR code ini pada tahun 2012 silam. Para pelayat atau peziarah bisa men-scan barcode tersebut untuk melihat informasi jenazah mulai dari profil, riwayat hidup, foto dan video jenazah tersebut selama dia masih hidup. Dan pemakaman ini menjadi pemakaman yang pertama pada masa itu yang menggunakan teknologi canggih seperti QR code ini ya teman-teman. Manajer pemakaman tersebut yang bernama Stephen Nemo mengatakan bahwa pemanfaatan kode QR ini digunakan untuk memberi kemudahan kepada keluarga maupun kerabat untuk mengenang almarhum. Namun, seperti kata pepatah, ada barang, ada harga. Untuk bisa menggunakan layanan ini atau untuk bisa menggunakan teknologi ini, harus mengeluarkan dana sebesar 300 pound sterling ya teman-teman, atau jika dirupiahkan menjadi 6 juta rupiah. Dan layanan online juga disediakan ya teman-teman agar keluarga bisa menguasai pemakaman tersebut dari jauh. Namun mereka harus menambah biaya 95 pounds atau sekitar 2 juta rupiah untuk pembuatan web profil almarhum. Nah, yang satu ini nggak kalah uniknya teman-teman. Barcode di Cina ini digunakan untuk mengemis ya teman-teman. Nah, pengemis yang di Indonesia apa kabar nih? Kalian kalah loh sama pengemis-pengemis modern di Cina. Di Cina itu udah pakai barcode loh kalau mengemis. Dan seperti di Indonesia teman-teman, di Cina juga banyak sekali pengemis. Namun pengemis di Cina ini sudah dibekali dengan barcode. Para pengemis tersebut akan membawa lembar barcode atau QR code yang dikalungkan atau ditempel di kaleng ya teman-teman. Dalam laporan China Daily, beberapa pengemis sudah beralih ke teknologi canggih untuk meminta-minta sejak tahun 2017 silam ya teman-teman. Banyak dari mereka yang meninggalkan cara tradisional untuk mengemis. Banyak pengemis menggunakan transaksi online melalui QR code yang mereka bawa-bawa di yang tadi ya teman-teman, di kaleng, kadang dikalungin. Namun selain menggunakan QR code, mereka juga meminta sumbangan melalui aplikasi WeChat ya teman-teman. Dimana kita tahu aplikasi WeChat ini memang berasal dari Cina. Artinya ya teman-teman, ketika orang tersebut tidak membawa uang cash, maka
Pengemis tersebut menawarkan untuk melakukan transaksi secara digital, yaitu tadi teman-teman men-scan QR code yang mereka bawa. Dan hal tersebut diketahui setelah seorang pengguna Facebook yang bernama Fazil Irwan mengunggah pengalamannya pada saat berkunjung di Beijing. Irwan menulis, pada saat itu ia dan teman-temannya didatangi seorang pengemis nenek-nenek yang meminta uang. Salah seorang teman Irwan sempat mengusir nenek tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak membawa uang cash. Alangkah terkejutnya mereka ketika nenek tersebut malah mengatakan bahwa dia itu menerima transaksi non-tunai. Kemudian nenek tersebut mengeluarkan kartu dengan QR code sudah tertempel di kartu tersebut. Dan sedekah pun diberikan oleh teman Irwan dengan men-scan QR code tersebut melalui aplikasi WeChat. Namun ya teman-teman, ada hal yang cukup berbahaya di balik memberikan sedekah melalui QR code ini, di mana data-data pribadi kita tuh bisa bocor ke orang lain. Seperti laporan dari International Business Times ya teman-teman. Berdasarkan klaim dari sebuah perusahaan pemasaran digital, China Channel mengungkapkan sebenarnya banyak dari pengemis digital yang ada di Beijing, China dibayar oleh startup lokal untuk mempromosikan penggunaan QR code dan menarik orang untuk memindai QR code tersebut. Nah, pemindaian ini lalu dimanfaatkan untuk mengumpulkan data-data dari pengguna WeChat tersebut. Sehingga data-data yang sudah terkumpul kemudian dijual kepada pebisnis-pebisnis kecil untuk keperluan periklanan. Sementara Asiawan juga melaporkan hal serupa ya teman-teman, bahwa para pengemis tersebut sudah bekerja sama dengan para startup lokal. Sebenarnya para pengemis tersebut sudah dibayar oleh startup lokal tersebut untuk mengumpulkan data orang sebanyak-banyaknya. Dan identitas para pengguna smartphone tersebut nantinya akan dijual kepada orang lain demi keuntungan mereka sendiri ya teman-teman. Dan untuk mereka yang telah dicuri identitasnya, akan muncul berbagai iklan di ponsel mereka. Nah lo teman-teman, jangan sembarangan memberikan identitas kita kepada orang lain teman-teman. Nanti disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dia yang mendapat keuntungan, kita yang mendapat kesialan. Nah, itu dia sedikit cerita atau informasi tentang penggunaan QR code atau barcode yang unik ya teman-teman. Namun yang nggak saya habis pikir, ternyata barcode ini juga bisa digunakan untuk mengemis ya teman-teman. Jangan sampai pengemis-pengemis di Indonesia juga kepikiran untuk menggunakan QR code ini untuk mengemis ya teman-teman. Wah, bisa parah nih. Biasanya kan kalau ada orang ngemis nih, misalnya kan kita nggak ada uang, oh maaf deh, maaf bu, maaf pak, nggak ada uang kecil, atau saya nggak bawa uang cash gitu kan. Nanti bisa-bisa dia mengeluarkan QR code. Nih bang, scan. Ya udahlah, semoga informasi tersebut bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.